Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiatul Fitri dengan NIM 20646, Prodi Hukum. Kelas RA2, mata kuliah Hukum Perikatan dengan dosen pengampu Ibu Dika Marfuatun SHMH. Di sini saya akan menjelaskan tentang hapus atau hilangnya perikatan. Rumusan masalah apa saja yang menyebabkan hilang atau hapusnya perikatan? Bagaimana prosedur penghapusan perikatan? Apa saja pelanggaran dalam perikatan? Bagaimana peran kebijakan hukum dalam menyelesaikan masalah perikatan? Klarifikasi perikatan. 1. Perikatan yang dapat dihapus. Perikatan yang dapat dihapus juga dikenal dengan perikatan kondisional adalah perikatan yang terkait pada kondisi tertentu yang apabila terpenuhi akan menghapuskan atau mengakhiri perikatan tersebut. Yang kedua, perikatan yang dapat hilang. Perikatan yang dapat hilang juga dikenal sebagai perikatan yang gagal atau perikatan yang rusak. Terjadi ketika perikatan tersebut tidak dapat lagi dilaksanakan secara material atau secara hukum. Ada beberapa faktor yang menyebabkan perikatan akan hilang, antara lain perikatan yang hilang. A. Kehancuran objek perikatan. Jika objek perikatan menjadi tidak ada atau rusak secara total sebelum perikatan pelaksanaan, maka perikatan tersebut akan hilang. 1. Misalnya, dalam perikatan hak jual beli sebuah mobil tersebut akan mengalami kecelakaan dan rusak total sebelum penyerahan, maka dinamakan perikatan jual beli. Yang B. Ketidakmampuan pelaksanaan. Jika salah satu pihak yang terkait dalam perikatan mengalami ketidakmampuan fisik ataupun mental tersebut, maka perikatan dapat hilang. Contohnya adalah ada seseorang jika telah sepakat untuk melakukan renovasi rumah secara kontrak, namun kemudian kecelakaan. Yang C. Keputusan pihak yang berwenang. Ada kasus di mana pihak yang berwenang membuat keputusan untuk menghentikan perikatan dengan alasan tertentu. Misalnya dalam perjanjian konstruksi, apabila proyek dihentikan atau diberhentikan oleh pemerintah atau pihak yang berwenang sesuai dengan undang-undang atau keputusan pemerintah. Contoh kasus perikatan yang dapat hilang. A. Kasus kegagalan pelaksanaan perikatan akibat kehancuran objek perikatan. Misalnya ada perikatan jual beli properti rumah, tetapi sebelum pelaksanaannya perikatan properti tersebut hancur akibat bencana alam atau kebakaran. Yang B. Kasus ketidakmampuan pelaksanaan. Misalnya terdapat perikatan kontrak pekerjaan antara seseorang kontraktor, misalnya mengalami kecelakaan yang menyebabkan ketidakmampuan untuk melanjutkan pekerjaan. Dalam hal ini, perikatan dapat hilang karena tidak dapat dilaksanakannya secara material. C. Kasus keputusan pihak yang berwenang. Misalnya, terdapat perikatan penyewaan gudang untuk acara, tetapi pemerintah atau pihak berwenang mengeluarkan pelanggaran penyelenggara di acara tersebut. Dalam situasi ini, perikatan dapat hilang. Adanya keputusan pihak berwenang. Yang B. Keputusan perikatan.
A. Penghapusan perikatan oleh kehendak bersama. Penghapusan perikatan dapat terjadi jika semua pihak yang terlibat dalam perikatan tersebut sepakat untuk membatalkannya kehendak bersama. Ini dapat dinyatakan secara tertulis maupun lisan melalui perjanjian antara lain semua pihak yang terlibat. Yang C. Hilangnya perikatan. 1. Perjanjian perikatan. Yang A. Pengembalian pihak-pihak ke posisi semula. Salah satu akibat umum hilangnya perikatan adalah pengembalian pihak-pihak yang terlibat ke posisi mereka miliki sebelum perikatan dibentuk. B. Penghapusan kewajiban masa depan. Hilangnya perikatan juga menghapus kewajiban masa depan yang timbul dari perikatan tersebut. Yang C. Restitusi harta atau manfaat yang diterima jika salah satu pihak telah menerima harta atau manfaat sebagai hasil dari perikatan. Hilangnya perikatan dapat memicu kewajiban untuk membayar restitusi atas harta atau manfaat tersebut. Yang D. Penghapusan hak dan kewajiban. Hilangnya perikatan menghapus hak dan kewajiban yang ditimbulkan oleh perikatan tersebut. Ini mencangkup kewajiban untuk tidak lagi melaksanakan perikatan, serta menghapuskan hak untuk menuntut. Kedua, pelanggaran perikatan. B. Perlindungan pihak pelanggar yang tidak melanggar perikatan. Yang B. Sanksi terhadap pihak yang melanggar perikatan. Kesimpulan, perikatan dapat dihapus dan dapat dibatalkan apabila salah satu pihak menghapus atau mengakhirinya, tetapi ada langkah-langkah yang harus dilakukan dan salah satu pihak tersebut supaya bisa mengakhiri atau menghapuskan perikatan. Namun, salah satu pihak tidak melakukan tanggung jawab atau kewajibannya, maka jangan takut dan jangan risau. Ada badan hukum yang melindungi kita dan ada sanksi juga untuk pihak yang bertanggung jawab. Terima kasih, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.